Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Wahyuni, NIM 86239230015, Prodi PIAUD, Fakultas Agama Islam, Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode studi Islam. Pendekatan dalam studi Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama, pendekatan psikologis. Dalam studi Islam, memberikan wawasan tentang bagaimana keyakinan, praktik, keagamaan, dan pengalaman spiritual mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku individu muslim. Kesimpulannya, pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana Islam memengaruhi aspek-aspek psikologis manusia, termasuk identitas motivasi, kesejahteraan emosional, dan keterampilan. Penyesuaian dalam memahami pengaruh faktor-faktor psikologis terhadap interpretasi dan praktik agama dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Yang kedua, pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dalam studi Islam membantu kita memahami bagaimana agama ini memengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur sosial, interaksi antara individu, dan dinamika masyarakat. Kesimpulannya, pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana Islam berinteraksi dengan faktor-faktor sosial seperti budaya politik, ekonomi, dan gender dalam membentuk identitas individu dan kelompok, serta dalam membentuk institusi sosial dan norma-norma yang mengatur kehidupan umat Islam. Ini juga membantu kita dalam memahami variasi dalam politik, keagamaan di antara komunitas muslim yang berbeda, dan bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi kita untuk interpretasi dan implementasi ajaran Islam. Yang ketiga, pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis juga di sini dalam studi Islam memungkinkan kita untuk memahami agama ini melalui lensa budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang dipegang oleh komunitas muslim. Ini juga membentuk dalam menggali pemahaman tentang bagaimana keyakinan dan praktik keagamaan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Ritual, struktur, sosial, dan simbol-simbol dalam masyarakat muslim. Kesimpulannya juga, pendekatan ini memberikan wawasan tentang cara Islam diinterpretasikan, dihayati, dan dijalankan oleh individu dan kelompok dalam konteks budaya dan sosial mereka. Yang keempat, pendekatan historis. Pendekatan historis membantu kita untuk memahami perkembangan ajaran, praktik, dan peristiwa yang membentuk peristiwa tersebut dari masa lalu hingga sekarang. Dengan mempelajari sejarah Islam, kita dapat memahami konteks budaya, sosial, dan politik, di mana ajaran-ajaran agama ini berkembang serta bagaimana ajaran tersebut diinterpretasikan dan dijalankan oleh umatnya dari generasi ke generasi. Kesimpulannya juga di sini maksudnya pendekatan historis memungkinkan kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Islam sebagai agama dan sebagai fenomena sosial. Yang kelima, pendekatan normatif. Pendekatan normatif dalam studi Islam menitik beratkan pada pemahaman dan aplikasi hukum. Hukum agama yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan tradisi hukum Islam. Kesimpulannya juga, pendekatan ini memberikan landasan untuk menentukan norma-norma etika, moral, dan hukum yang dianggap sebagai pedoman bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-harinya.
serta dalam institusi-institusi mereka. Ini juga memainkan peran penting dalam memandu proses ijtihad atau penafsiran hukum oleh cendekiawan agama dalam menanggapi perubahan zaman dan konteks sosial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.